Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memaparkan tugas saya modul 1.4.A.8 koneksi antar materi. Tujuan tugas koneksi antar materi modul 1.4 adalah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan menciptakan budaya positif di sekolah. Pembentukan karakter adalah salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Selain memberikan pengetahuan akademik, pendidikan juga menciptakan peserta didik yang berintegritas, memiliki empati, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku peserta didik, mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan peserta didik tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter peserta didik dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam menerapkannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya, yakni 1. Ki Hajar Dewantara, KHD, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selain itu, dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Kedua, pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan diri. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan fondasi utama dari keyakinan kelas atau sekolah. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu profil pelajar Pancasila. Ketiga, dalam mewujudkan visi, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Dalam menentukan visi dan misi sekolah, terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Peserta didik mempunyai gambaran dunia yang berkualitas.
Bila guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan peserta didik, maka peserta didik akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Refleksi budaya positif. Pertama, disiplin positif. Disiplin ialah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Untuk menciptakan peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah kedisiplinan. Dengan adanya kedisiplinan, diharapkan peserta didik mendisiplinkan diri dalam mentaati peraturan sekolah sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan kedisiplinan adalah memberi kenyamanan pada peserta didik dan guru serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar serta perkembangan dari pengembangan diri sendiri dan pengarahan diri sendiri tanpa pengaruh atau kendali dari luar. Kedua, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Ketiga, teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai dan keyakinannya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku peserta didik yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Kelima, posisi kontrol guru. Diane Gosen menyatakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, yang dianjurkan dan yang terbaik adalah posisi manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik. Mempersilahkan peserta didik agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan dukungan kepada peserta didik agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya, sehingga kelak peserta didik dapat terampil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan manusia ada 5 jenis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Penguasaan adalah kebutuhan seseorang dengan kekuatannya untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ketujuh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila.
Tujuan dari penerapan keyakinan kelas adalah menumbuhkan keterlibatan peserta didik dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama, guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar, berpihak pada peserta didik, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan peserta didik, dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Kedelapan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah untuk dilaksanakan, yaitu: pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi siswa yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mengetahui dan memahami dengan baik konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yaitu membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya, sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Memberikan hukuman dan penghargaan kepada peserta didik kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan peserta didik. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas dan di sekolah diantaranya adalah membuat keyakinan kelas melalui diskusi curah pendapat dengan peserta didik. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dan menyepakati beberapa keyakinan kelas sebagai pondasi untuk mencapai tujuan mulia mereka. Pengalaman lainnya adalah di saat mempraktikkan segitiga restitusi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Saya merasa peserta didik menjadi lebih baik karena peserta didik berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Cara-cara mendisiplinkan peserta didik dengan hukuman tidak efektif untuk membentuk karakter peserta didik. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya merasa senang, semangat, dan tercerahkan karena telah mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, saya juga merasa bersalah pernah beberapa kali menghukum peserta didik saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Saya juga merasa sangat bersyukur bahwa belum terlambat bagi saya untuk melakukan perbaikan ke depannya yang lebih baik lagi dan menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi saya adalah sebagai penghukum. Saya merasa bahwa dengan memberikan hukuman, maka peserta didik akan jera dan tidak akan melakukan kesalahan lagi, serta akan mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah.
Hal yang saya lakukan tersebut ternyata salah. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya adalah akan berupaya untuk menempatkan diri pada posisi control manager. Perasaan saya sekarang adalah merasa lebih bahagia karena saya membimbing peserta didik untuk dapat mengatur dirinya, menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan melihat perkembangan karakter yang terbentuk dari peserta didik tidak lagi memberinya hukuman baik fisik maupun psikisnya. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, selain posisi saya sebagai penghukum, saya juga lebih banyak menempatkan diri di posisi sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena peserta didik terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, peserta didik bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik meskipun tidak semua tahapan saya lakukan. Di antara ketiga tahapan restitusi, tahapan yang saya lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Cara saya melakukannya yaitu menanyakan mengapa peserta didik melakukan kesalahan tersebut. Apa alasan dia melakukan pelanggaran? Saya menyuruh peserta didik untuk menghentikan sikap yang tidak baik tersebut dan mencari cara bagaimana dia dapat menebus kesalahan mereka. Kemudian saya memberikan hukuman atau sanksi kepadanya sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan. Menurut saya konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4 ini sudah sangat lengkap dan dapat diterapkan dalam proses menciptakan budaya positif bagi peserta didik. Hal-hal lain yang menurut saya mungkin penting untuk dipelajari yaitu tentang cara-cara penanganan peserta didik. Jika pelanggarannya sudah mengarah ke tindakan kriminal dan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, serta berurusan dengan hukum seperti penyalahgunaan narkoba, dan juga mengenai cara-cara penanaman pemikiran kepada guru-guru yang lainnya untuk mengubah cara berpikirnya dari hukuman ke restitusi. Demikianlah pemaparan tugas saya, tugas 1.4.A.8, koneksi antar materi, modul 1.4. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.